Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mahardika Cakrabinaya, mahasiswa baru Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Selamat datang di podcast MPKMB 58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar nih teman-teman yang di rumah? Semoga selalu sehat walafiat ya. Jangan lupa menggunakan protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Dan semoga pandemi ini segera berlalu. Perkenalkan, nama saya Habib Khairudin, selaku moderator podcast pada kali ini. Podcast kali ini akan membahas seputar MPKMB 58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri nih teman-teman. Saya kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Zaim Ukhrawi. Kak Zaim ini selaku Ketua Pelaksana MPKMB 58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, teman-teman. Nah, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Boleh nih Kak, semakin kita kenal, kita perkenalan dulu nih. Halo Kak Zaim. Oke, halo Habib. Perkenalkan, nama saya Zaim Ukhrawi dari Program Studi Manajemen Informatika Angkatan 56. Kebetulan saat ini sedang diamanahkan menjadi Ketua Pelaksana MPKMB Sekolah Vokasi IPB Angkatan 58. Bagaimana nih Kak Zaim kabarnya? Alhamdulillah baik. Habib sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik juga. Oke Kak, mungkin kita langsung saja masuk ke bincang asik seputar MPKMB 58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor nih Kak. Ada beberapa pertanyaan dari calon mahasiswa baru di luar sana Kak. Nah, ada beberapa pertanyaan. Apa sih Kak MPKMB 58 Sekolah Vokasi itu? Oke, MPKMB, Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi IPB University. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman udah atau Habib sendiri pernah ngerasain apa sih yang dinamakan ospek? Ya, mungkin kalau di SMA aku dulu itu disebutnya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau biasa disebut MPLS. Kalau di SMA Habib dulu disebutnya apa? Sama sih Kak, MPLS juga masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya Kak. Berarti sama ya. Iya. SMA kita jangan-jangan sama nih. Iya. Kalau SMA mungkin seperti itu ya, dan kegiatannya bisa jadi semacam dikenalkan lingkungan sekolahnya bagaimana, terus dikenalkan juga apakah nanti akan mempelajari berapa mata pelajaran, kemudian ada ekskul apa aja, seperti itu. Nah, kalau di kuliah, apalagi di kampus terbaik nomor 1 nih sekarang, Iya, alhamdulillah IPB jadi kampus alhamdulillah terbaik ya. ya. Nah, tentunya kita bukan sekedar mengadakan kegiatan ospek yang mungkin bisa dibilang saringan SMA, tapi kita benar-benar menyiapkan kegiatan yang luar biasa yang akan menyambut adik-adik yang memasuki kampus terbaik nih. Nah, jadi MPKMB ini adalah sebuah kegiatan akbar yang berusaha kita sebaik mungkin menyambut adik-adik mahasiswa baru yang sekarang disebut Mahardika Cakrabinaya. Nah, dari penyambutan ini diharapkan akan mengeluarkan sebuah output yang baik yang bisa benar-benar mengubah, mentransformasi mereka dari seorang siswa menjadi mahasiswa yang sejati. Mahasiswa yang memahami bagaimana sih kita sebagai mahasiswa itu bisa menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu apa aja sih, Bib? Tau nggak? Ada apa aja sih Kak? Itu ada salah satunya apa aja Kak? Oke. Bisa Kalau di Tridharma start? itu kan ada 3 ya. Iya, Itu ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Nah, hal itulah yang menjadi syarat seorang mahasiswa bisa dikatakan menjadi sebenar-benarnya mahasiswa. Nah, jadi MPKMB ini sebagai ibaratnya ada sebuah pintu gerbang nih yang akan dilalui mahasiswa-mahasiswa baru, dan mereka harus memasuki pintu gerbang tersebut untuk memasuki sekolah vokasi IPB. Nah, pintu gerbang inilah yang ibaratnya sedang kita susun, sedang kita siapkan supaya ketika mereka memasuki pintu gerbang ini, mereka bisa mewujudkan dirinya sebagai sebenar-benarnya mahasiswa tadi, gitu. Jadi MPKMB ini ibaratnya menyambut ya Kak calon-calon mahasiswa baru Betul. kepada gerbang selanjutnya. Iya, betul. Gitu ya kalau lebih tepatnya. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih Kak di MPK 58 kali ini? Oke, kegiatannya apa saja? Untuk kegiatannya, kita dibagi menjadi 2. Ada kegiatan pra MPKMB dan ketika hari pelaksanaan. Mungkin teman-teman dari mahasiswa baru yang sekarang sudah memasuki sekolah vokasi ya jalur USMI kan sudah memasuki grup-grup lain tuh di program studi masing-masing yang dipandu dengan PJPS. Nah, mungkin itu udah merasakan euforia pra MPKMB-nya.
Yaitu ada perlombaan nih yang sekarang sedang dipersiapkan. Nah, setelah dari perlombaan nanti juga akan ada penugasan yang mana keduanya ini juga sama-sama menjadi media atau sebuah wadah di mana kita bisa mengembangkan kompetensi dan juga kreativitas dari mahasiswa baru. Nah, setelah dari itu juga ada hari pelaksanaan. Nah, ini menjadi ibaratnya jadi hari puncaknya MPKMB. Jadi, semua yang sudah dipersiapkan mulai dari perlombaan, penugasan, dan semua output yang sedang dipersiapkan panitia akan dimaksimalkan, akan ditunjukkan kepada mahasiswa baru di hari pelaksanaan tersebut. Gitu. Oh, berarti ada step-stepnya ya kan untuk menuju MPKMB 58. Betul banget. Jadi kira-kira tuh kan tadi hampir sama ya kan dari SMA tuh ada MPLS dan di kuliah ini ada MPKMB. Nah, kira-kira acaranya itu apa aja sih Kak di ini ada berbeda nggak dari di SMA dan di kuliah? Tentu berbeda banget ya. Karena kalau di SMA mungkin kita kalau dari zaman saya itu masih merasakan gimana kita disuruh terbiasa jalan jauh, terbiasa ya yang dalam tanda kutip fisik lah gitu. Cuman kalau di kuliah mengingat di kuliah ada nggak sih pembelajaran gitu? kita kan lebih online ya. Apalagi sebenarnya ketika offline kemarin pun tidak ada yang benar-benar apa ya bahasanya tuh dilatih secara fisiknya gitu. Jadi kita happy aja gitu ya kan, senang-senang bersama gitu. Mungkin memang secara fisik melelahkan ya. Kalau offline mungkin MPKMB-nya akan di lapangan, kita melihat panggung besar. Nah, kalau online ya mungkin kita dari rumah masing-masing tapi tetap output yang diutamakan bukan dari fisiknya, tapi dari pola pikir gimana kita dari seorang siswa yang mungkin ketika belajar ya kita hanya ingin tahu apa yang kita pelajari, tapi ketika kita sudah mahasiswa kita harus bisa benar-benar memahami ilmu yang kita pelajari itu fungsinya untuk apa sih untuk masyarakat, apakah ini bisa menjadi apa ya bisa dibilang masa depan kehidupan kita pribadi masing-masing, dan itu memang harus diasah sekali itu pola pikirnya, sehingga ketika mereka sudah memasuki kegiatan perkuliahan nanti pola pikirnya sudah siap dan ia bisa benar-benar memanfaatkan perkuliahan gitu. Benar banget, jadi masa-masa transisi dari kehidupan SMA ke perkuliahan ya kan. Iya, gitu. betul. Pola pikirnya harus bisa dirubah. Nah, kira-kira konsep yang ingin dibawakan di MPKMB 58 tuh seperti apa sih Kak? Konsep yang Kakak susun pada tahun ini? Saya menerapkan sebuah tagline atau sebuah kata-kata penyemangat kepada para panitia saat ini, yaitu mari kita sama-sama melangitkan mahakarya. Oh, melangitkan mahakarya. Ya. Jadi panitia saat ini sama-sama punya semangat untuk menciptakan bukan sekedar karya, tapi sebuah mahakarya. Dan mahakarya yang seperti apa? Mahakarya yang pantas untuk dilangitkan. Untuk apa? Untuk kejayaan tanah air Indonesia. Nah, jadi dari semangat-semangat itulah mungkin sudah dipersiapkan berbagai konten, berbagai acara yang memang kita pantas untuk menyebutnya sebagai mahakarya. Misalkan kita menyiapkan sebuah perlombaan. Nah, perlombaan itu diantaranya ya seperti Business Idea Challenge, terus ada lomba theme song dan lain sebagainya. Nah, itu benar-benar dipersiapkan oleh para panitia dengan baik. Kemudian dari penugasan juga ada beberapa penugasan yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut, dan ketika hari pelaksanaan nanti kita sangat memaksimalkan mulai dari berbagai penampilan, berbagai pemateri, berbagai konten-konten yang lain kita siapkan untuk menarik minat para mahasiswa baru supaya bisa siap untuk menghadapi perkuliahannya nanti. Wah, luar biasa sekali ya Kak konsepnya. Nah, kira-kira apa sih Kak yang spesial dari MPKMB 58 ini? Kan tadi melangitkan mahakarya kan sangat membooming banget tuh melangitkan. Nah, apa sih yang spesial menurut Kak Jaim dari MPKMB 58 kali ini? Oke. Sebenarnya sih aku masih pengen ngerahasiain ya, karena ini sebuah yang spesial tuh pengen tiba-tiba terlihat di depan mata gitu. Cuman mungkin kita spill dikit lah ya. Iya. Boleh tuh Kak spill dikit biar makin penasaran nih untuk mengikuti PKMB. Jadi kita dari panitia sedang menyiapkan sebuah konten di mana kita memang terbatas ruang dan waktu ya. Ada yang sedang di pulau mana, sedangkan sekolah vokasi sendiri ada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, Kota Bogor, sehingga mereka untuk mengenal lingkungan kampus agak sulit. Nah, kita sedang mempersiapkan sebuah konten yang bisa membuat mereka seakan-akan sudah tiba di kampus. Ada di kampus tersebut, masuk. Dia ingin melihat
bagaimana sih kondisi ruangan kelas, Hmm. ia ingin melihat bagaimana sih tekstur aspal misalkan, Oh, iya, iya. tekstur aspalnya jalanan kampus kayak gitu. gimana, bener Nah banget. itu bisa kita sedang persiapkan. Jadi ada sesuatu yang spesial dan tentunya nggak mau disebut namanya Nah, dulu nih. iya. Ini spill dikit-dikit Spill, dulu aja. biar makin penasaran Iya. gitu ya Kak, biar Mm-mm. mereka selalu mengikuti gitu kan. Jadi walaupun mereka ada di rumah dari Sabang sampai Merauke, tapi mereka tetap ada di dalam acara tersebut gitu ya Iya. Kak. Ada di kampus berada Betul gitu. banget. Wah, makin penasaran ya teman-teman. Pantau terus ya PKMB 58. Oke. Oke. Lanjut aja nih Kak. Nah, Kak, tadi kan udah kita membincang nih Kak seputar MPKMB. Kira-kira kapan tuh Kak MPKMB? Mungkin pada penasaran nih kapan sih MPKMB kali ini gitu. Oke. Kapan? Sebenarnya saya juga sedang menunggu-nunggu ya, kapan acara ini pastinya berjalan karena kita mengikuti institusi. Oh, iya, benar. Jadi untuk tanggal pastinya itu belum ditentukan. Tapi kalau ingin bocorannya spill lagi nih. Oh, boleh nih Kak. Kan kabarnya kita akan masuk tanggal 16 Agustus 2021 untuk tahun ajaran baru. Nah, kira-kira sekitar H-7 Hampir dua. hingga H-1 tuh, Oh, iya. H-1 kita kuliah, itu ada MPKMB-nya. Nah, di antara pekan, pokoknya satu pekan sebelum kita masuk. Oh, jadi sebelum masuk kuliah ada MPKMB ya. Berarti sekarang hampir 2 bulanan lagi ya Kak. Iya, betul, Wah, 2 nggak bulan kerasa ya lagi. Kak. 2 bulanan lagi tiba di MPKMB. Iya. Nah Kak, kan tadi sudah bincang kapan sih acaranya apa aja. Nah, kenapa mahasiswa baru ini harus ikut dalam MPKMB kali ini? Kenapa sih Kak? Pastinya kalau dari tadi dengerin saya ngomong harusnya langsung, wah Wah, wajib banget ikut harus sih. wajib ya Kak, Iya. udah di-spill banyak Cuman banget. kita mungkin perlu penekanan lagi Iya, nih. benar. Jadi selain teman-teman mengikuti kegiatannya dengan baik, tentunya pasti akan mendapatkan banyak manfaat, terutama dari segi kualitas diri, kemampuan diri, soft skill, dan juga pola pikir. Itu sangat akan terlatih dengan mengikuti MPKMB. Jadi kalau teman-teman mungkin dalam tanda kutip ini, kenapa alasan kita harus mengikuti MPKMB dengan baik gitu ya? Nah, iya benar. Karena ya itu, kita harus bisa memaksimalkan momentum besar ini, terutama bagi teman-teman mahasiswa baru, supaya segala manfaat yang sudah dirancang oleh tim panitia dan juga mungkin output yang diharapkan oleh institusi kita itu bisa benar-benar tertanamkan dalam diri setiap mahasiswa. Dan selain itu juga MPKMB ini akan lulusan yang akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini nantinya akan berguna untuk pelengkapan berkas di SKPI. Wah, Gitu. luar biasa sekali ya Kak. Makin semangat nih kayaknya mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di luar sana. Nah, apa sih Kak yang kita dapatkan? Tadi yang didapatkan ada sertifikat ya Kak ya. Terus ada lagi nggak sih Kak yang didapatin oleh mahasiswa, calon-calon mahasiswa saat mengikuti MPKMB itu? Oke, mungkin tadi udah banyak ya yang berkaitan dengan kemampuan, selain sertifikat. Ada hal lain nih. Contohnya kita jadi punya teman baru. Wah, iya Kak, bener banget ya Kak. Dari Karena segala program studi kita mengenal ya. mungkin kalau sekarang nih yang teman-teman sudah masuk di grup prodinya, baru kenal sama teman prodinya. Prodi ya. Tapi teman-teman panitia ini sudah merancang nih, Bib. Gimana caranya mereka nggak cuman kenal sama teman prodinya, tapi mereka bisa kenal sama teman mungkin dari prodi yang di rumpunnya atau prodi-prodi lainnya, hingga mungkin 17 prodi itu dia kenal semua gitu kan. Itu keren banget Jadi sih. bisa membangun relasi ya Kak. Iya, Gitu. betul. Kali aja ada yang dapat pasangan atau apa Aduh. ya Kak itu. Ya, pokoknya kita punya teman untuk saling berbuat baik ya, lah baik, gitu ya, kan. bener banget sih, kayak itu mah bonus mungkin ya Kak. Iya. Misalkan nih kayak aku kan Apa nih, Kak? dari program studi manajemen informatika. Nah, itu suka bikin konten-konten atau ada tugas itu di bidang multimedia. Nah, kalau misalkan aku cuman kenalnya sama teman dari Teman-teman INF, cuma, ya. mungkin ya aku hanya bisa mengerjakan project itu dengan kemampuanku sendiri. Tapi kalau misalkan aku punya teman dari prodi lain, contohnya dari komunikasi, aku bisa minta bantuan untuk mengerjakan project, bukan dalam tanda kutip dalam tanda kutip bukan berarti dikerjain gitu Nah, ya. iya, bener. Maksudnya kita kerja sama. Misal nih, saya sedang bikin video. Nah, minta tolong dari teman komunikasi yang memang mereka belajar untuk berbicara. Nah, itu mereka yang mengisi suara di konten video atau di tugas video saya. Sangat atau menguntungkan aku. sekali ya Kak, dia membangun relasi, membangun teman gitu ya Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak keseruan lain di MPKMB kali ini? Keseruan-keseruan apa sih Kak?
Oke. Tadi Jadi udah kan spill udah ya, satu sih konten yang ada lagi apa nggak sih Kak namanya keseruan? menghadirkan kampus kepada rumah masing-masing ya. Hmm, Nah, sekarang ada lagi nih. apa Mungkin tuh spill Kak? dikit lagi Iya ya. boleh nih Kak. Kalau teman-teman pernah lihat itu eh, di kegiatan MPKMB tahun lalu satu hal yang bikin heboh tuh coba tebak apa Bib? Yang masuk rekor dunia tuh Nah, nggak sih ya Kak? betul. Wah Itu keren dia. banget. Dan mungkin eh, itu menjadi hal yang keren dan kita sebagai panitia nggak pengen kekerenan itu berhenti gitu Iya, aja. bener banget. Ya, kita sedang mempersiapkan gimana caranya rekor ini bisa benar-benar melibatkan maba dan mereka benar-benar bisa merasakan ikut berkarya di rekor tersebut. Jadi ya tungguin aja lah ya. Euforia bersama Nanti ya. gimana sih teman-teman diarahkan untuk bener banget. mensukseskan rencana kita untuk membuat rekor lagi gitu. Apalagi PKMB ini cuma sekali dalam seumur hidup ya Kak, selama Oh menjadi iya, maba. betul. Jadi, Kalau jadi- dia lulus sih. Iya. Jadi bakalan terngiang-ngiang gitu kan cerita buat anak cucunya nanti. Iya, betul mungkin ya, banget. Kak, wah dulu bapak atau ibu pernah nih ikut masuk rekor dunia kayak gitu. Iya. Wah, seru banget pastinya Kak. Nah, kira-kira tadi kan ada rekor dunia mungkin. Ada nggak sih perbedaan dari MPKMB tahun ini dengan MPKMB tahun sebelumnya? Oke. Ad- Perbedaannya jelas ada ya. Jadi mungkin kalau dari segi bagaimana pelaksanaannya kita sama-sama online. sama-sama online. Iya. Dan mungkin ya sama sih nanti juga akan ada misalkan ada panggung yang akan direkam kemudian ya di streamingkan lah gitu Ya. kepada mahasiswa baru. Cuman dari segi persiapan mungkin dari tahun lalu itu karena saya sempat merasa jadi panitia juga ya di MPKMB tahun lalu. Nah itu saat itu masanya itu sedang transisi dari belum pandemi menjadi pandemi, sehingga kita mungkin dari panitia masih menyiapkan acara untuk offline, ternyata keputusannya acara MPKMB ini online. Nah tapi kalau dari panitia saat ini kita dari awal sudah siap nih bahwa konsep acaranya ini online. Nah, maka dari itu dengan persiapan yang begitu panjang, mungkin kalau dibandingkan dengan tahun lalu kita jauh lebih panjang dan juga kita lebih siap. Jadi, untuk segala konten-kontennya akan kita maksimalkan. Mulai dari ketika hari pelaksanaan, kemudian dari penugasan maupun perlombaan, itu kita benar-benar visualisasikan, kita digitalisasi dengan baik sehingga seluruh mahasiswa baru ketika mengikuti kegiatan MPKMB bisa benar-benar menikmati, nggak sekadar ibaratnya kita nonton aja gitu diem bengong, tapi ketika acaranya sedang serius dia ikut serius, ketika acaranya sedang lucu dia ikut tertawa, ketika acaranya sedang dalam tanda kutip sedang emosi dia ikut merasa emosinya juga, entah itu sedih atau itu marah. Jadi kita benar-benar bisa menghadirkan MPKMB ini ketika dilaksanakan itu benar-benar masuk ke hati mereka. Wah luar biasa sekali ya Kak. Nah kita udah ada di penghujung acara nih Kak ternyata. Cepet juga. Iya, ada nggak sih Kak pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada calon mahasiswa baru di luar sana nih Kak? Oke. Untuk adik-adik Mahardika Cakrabinaya ya. Iya benar. Mungkin pesan kakak apa ya? Yang pasti harus tetap semangat sih. Mungkin teman-teman merasa atau adik-adik merasa ada sedikit kekurangan ya dalam sistem pendidikan saat ini, yaitu yang mengharuskan kita belajar dari rumah. Namun itu bukan menjadi sebuah hal yang perlu kita kecewakan. Itu menjadi hal yang mungkin menjadi tantangan buat diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa membangun relasi, mencari teman, kita bisa meningkatkan kemampuan diri, kita juga harus bisa bagaimana untuk tetap memiliki motivasi untuk menjadi seseorang yang selalu berjuang, menjadi seseorang yang selalu bisa membanggakan minimal untuk keluarganya sendiri. Dan itu memang harus selalu diberi pasokan semangat-semangat nih. Maka dari itu aku mau nyemangatin teman-teman semua adik-adik Mahardika Cakrabinaya, dan juga jangan lupa ketika MPKMB nanti sudah semakin mendekati hari pelaksanaan, dan bahkan mungkin dari sekarang yuk sama-sama kita fokus, kita sama-sama berusaha mengubah pola pikir kita masing-masing. Karena walaupun panitia sudah merencanakan ingin memberikan manfaat A, B, C, D, tapi kalau dari kitanya menolak, apa boleh buat. Maka dari itu yuk sama-sama kita berusaha
meningkatkan kualitas diri, dan kita benar-benar menjadi mahasiswa sejati yang bisa menerapkan tridharma perguruan tinggi. Seperti itu. Wah, baik Kak Jaim atas pesan dan kesannya. Oke, mungkin tiba nih Kak, rangkaian diskusi kita sudah terlaksana dengan baik. Mungkin dicukupkan. Terima kasih nih buat Kak Jaim udah menyempatkan waktunya hadir dalam podcast kali ini. Oke, mungkin terima kasih kepada audiens yang telah menyimak dan antusias terhadap diskusi kita kali ini. Akhirnya saya Habib Karudin pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.